Jangan lupa ya untuk memberikan komentar atau pertanyaan ke anyustvmobile.com. Mumpung ada Pak Menteri, mumpung ada Ketua Komisi 7 yang memang urusan dan mitra kerjanya Menteri SDM, dan juga ada Bang Faisal Basri yang meskipun sudah pensiun sebagai tim anti mafia migas tapi tetap kawal. Saya ke Bang Faisal Basri lagi tadi ngelanjutin bahwa kita belum melakukan apa yang mesti disiapkan lebih jangka panjang. Jadi nggak short term. Kalau petasan tuh nggak kayak petasan banting gitu Bang, jadi begitu ada sesuatu dibanting baru bereaksi. Nah, dari rekomendasi Pak Menteri bilang sudah 60% dijalankan. Menurut Bang Faisal, betulkah sudah 60% jalan atau itu adalah ukuran dari kementerian? Jangan-jangan hitungannya beda. Saya bukan karena ada Pak Menteri loh. Rekomendasi kita A, dilaksanakannya A+. Contohnya apa? Kita tidak sampai mengatakan pembubaran 3 Petral dan 2 anak perusahaannya. Tapi pemerintah udah deh sekalian gitu. Tapi mendukung tentu saja kami senang. Tapi kan kami tadinya konservatif. Janganlah ekspektasi di terlalu tinggi gitu. Ternyata dan itu kan. Dan semua orang kaget gitu. Dan semua orang sekarang teriak. Ada yang nazar juga kan Bang? Anggota DPR yang mau dibotakin. Kalau Petral dibubarin nggak tahu deh ya. Jadi apa nggak dibotakin ya? Nah itu kemudian dalam kaitannya dengan participating interest ya, daerah itu kan dapat bisa dapat misalnya 10%, tapi daerah tidak punya uang. Nah itu bagaimana terbaik sesuai dengan falsafahnya, itu kita sejalan, bukan mengikuti, sejalan. Jadi udah hand in hand lah soal ini. Kemudian juga kaitannya dengan misalnya diganti pimpinan tertinggi PES waktu itu dan ISC diganti. Tapi memang tidak sepenuhnya, kalau kami mengharapkan penggantiannya di level manajernya juga, itu belum, dan mudah-mudahan akan segera gitu. Itu sekarang kita ajak Anda pemirsa untuk lihat bagaimana fluktuasi harga sebetulnya dari premium, terutama kan yang paling penting buat publik adalah yang disubsidi. Jadi bagaimana harganya bergerak, lalu tadi kan disinggung soal RON 88 tadi. Di Asia Tenggara itu cuma kita loh satu-satunya negara yang masih pakai kualitas yang jelek itu. Nggak tahu di Asia, jangan-jangan kalau Anda ternyata peneliti boleh juga kasih data, informasi di anyustvmobile.com. Jadi ini harganya dari tahun 80 sampai 2015. Tentu kita harus bandingkan dengan kurs rupiah. Tahun 80 kira-kira rupiah tuh dolar berapa ya? $1 kira-kira berapa? Ini baru 150 rupiah per liter. Kira-kira 1.200-an. Kira-kira 1.200-an. Ya. Saya masih usia 1 tahun 80, jadi nggak ngurusin BBM. Kalau sekarang ngurusin karena ibu-ibu juga. Kemudian di tahun 2009 ada penurunan, ini waktu eranya Pak SBY. Lalu kita akan lihat sampai tahun 2015 seperti apa harganya, dan tentu yang kita tahu adalah existing sekarang 7.400. Boleh kita lihat yang berikutnya? Saya sekarang ke Bang Faisal. Oke, ini harga. Oke, ini dia soal harga lagi. Jadi 2014 ada 8.500, sekarang kondisinya ada 7.400, dan tentu kita harus bersiap ada kebijakan berikutnya dari pemerintah. Nah, Pak Menteri, soal harga dan tadi disinggung tidak hanya mafia. Mafia itu bukan satu-satunya. Mereka hanya melanggengkan kalau bahasanya Bang Faisal. Kemudian soal ISC, Integrated Supply Chain. Soal Petral ini orang semua pada kaget, wah ternyata berani ya untuk dibubarkan. Tapi lalu orang takut, jangan-jangan nanti dibikin bentukan baru yang ngasih kesempatan sama penjahat juga, tapi namanya beda aja gitu Pak. Yang memprihatinkan sebetulnya adalah persepsi yang luas seolah-olah tidak ada orang waras gitu. Seolah tidak ada orang yang bisa bekerja dengan lurus semata-mata kepentingan negara. Jadi setiap kali ada keputusan yang orientasi ke sana itu langsung dicurigai, langsung disangka ini pasti akan mengganti mafia baru. Jadi ini sesuatu yang sebetulnya memang tidak bisa direspon dengan kata-kata. Ya dikerjakan saja gitu. Saya kira orang juga tidak menghitung bahwa rekomendasi Pak Faisal dan teman-teman itu diikuti dengan investigasi. Dan sudah di-hire auditor investigasi. Kita dengan serius, bahkan sejak bulan lalu, seluruh data itu sudah di-contain dan disimpan dalam satu tempat supaya tidak ada yang lolos gitu. Jadi yang begini-begini itu sesuatu yang memang dalam keadaan karena berkata dengan masa lalu,
seperti tidak mungkin dikerjakan. Nah, kita di ISDM mencoba mendeliver apa-apa yang menjadi harapan masyarakat sebetulnya gitu. Dan saya kira hal-hal yang direkomendasikan oleh tim itu betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, tugas kita barangkali meyakinkan dengan tindakan-tindakan nyata. Dengan perombakan, perubahan yang dilakukan di sektor energi terutama bahan bakar ini, bagi Bapak itu catatan boleh dibilang kebaikan dan harus dilakukan karena benar. Tapi buat publik itu menyebabkan ada tingkat kepuasan yang berkurang di sisi tersebut dan malah menganggap ini Menteri SDM ini salah satu yang bikin sengsara rakyat. Menteri SDM ini jangan-jangan orang yang nggak ngerti energi walaupun Bapak pernah di Pertamina, karena ada juga Pak omongan-omongan begitu bahkan di level pengamat atau akademisi. Kita lihat saja yang bicara seperti itu kalau dulu itu ada di mana gitu. Tapi rakyat kebanyakan itu menyambut dengan baik. Tetapi para pihak yang punya kepentingan memang suaranya bukan main gitu. Dan menurut saya ini konsekuensi. Saya ditanya selalu kan tekanannya banyak nggak? Nggak banyak. Cuman banyak sekali gitu. Tapi termasuk Pakar Daya nggak yang nekan? Pakar Daya mitra kita. Pakar Daya memberi input. Tapi seluruh tindakan-tindakan sederhana aja, Tin. Saya diberi mandat oleh Pak Jokowi, salah satu urusnya adalah bagaimana menyelesaikan mafia, gitu ya. Artinya seluruh tindakan-tindakan merupakan tindakan pelurusan itu akan berhadapan dengan orang-orang itu gitu. Jadi kalau kemudian yang marah adalah orang-orang itu, wajar saja gitu. Sesuatu yang expected gitu. Pakar Daya soal Petral, soal mafia. Petral dibubarkan, problemnya selesai menurut Bapak? Jadi begini, kalau saya melihat bahwa masalah Petral tuh terlalu dibesar-besarkan gitu. Yang paling penting tuh tujuannya. Kenapa ada masalah Petral dibubarkan, ada masalah ini dibubarkan? Karena tujuannya adalah bagaimana pengadaan minyak itu menjadi murah, menjadi efisien, itu kan. Nah, begitu dicari-cari sama timnya Pak Faisal, tidak efisien, mahal itu karena ada di Petral permasalahan. Jadi Petral itu dibubarkan. Udah benar dong menurut Bapak? Nanti dulu. Oh belum? Nanti dulu. Saya melihat yang penting tuh tujuannya ini tercapai enggak. Jadi misalkan sekarang asumsinya itu Petral nanti karena bermasalah dibubarkan. Nah, kalau seandainya setelah Petral dibubarkan, pengadaan BBM ini biayanya tidak bisa ditekan, maka bukan Petral yang bermasalah, bisa jadi Pertamina yang bermasalah. Berarti apakah Pertamina akan dibubarkan? Karena kan bukan masalah tujuannya itu bukan membubarkan, tetapi tujuannya itu adalah bagaimana mendapatkan pengadaan BBM yang efisien, yang murah, yang transparan dan segala macam. Tapi kan pendekatannya gini Pak, kalau selama ini ketahuan gara-gara ada Petral ini, maka pengadaan impor BBM itu jadi mahal, maka ya seenggaknya ada yang dilakukan sesuatu gitu loh Pak. Makanya setelah Petral itu bubar, dicek nanti pengadaan BBM bener itu nggak ada penghematan gitu ada penghematan nggak? Kalau tidak ada penghematan, maka mungkin saja akan ada pengamat yang mengatakan, tikusnya tuh bukan di lumbung itu loh, tikusnya tuh di lumbung sana. Atau tikusnya udah pindah. Jangan-jangan tikusnya di lumbung yang besar, apakah perlu lumbung yang besarnya dibubarkan lagi? Itu, jadi kalau saya sih melihat bahwa begitu Petral dibubarkan, yang saya tunggu itu adalah bukan pembubaran Petral, tetapi pengadaan BBM, pengadaan minyaknya menjadi lebih murah, sehingga harga BBM menjadi lebih murah bagi rakyat. Itu yang penting bagi rakyat. Jadi sehatnya menurut Bapak nih, setelah Petral dibubarkan, likuidasi itu baru selesai April 2016, harusnya itu udah kerasa dampaknya dalam berapa lama menurut Bapak? Loh, ya kalau memang sekarang itu pengadaan yang tadinya oleh Petral, oleh PES, sekarang tidak oleh Petral, oleh PES, dampaknya mulai sekarang mestinya. Kan begitu. Harus sekarang kita lihat bahwa itu tuh ada dampak nggak? Kalau tidak ada dampak, berarti yang sakit kepala yang diobatin kaki gitu. Kan itu salah ngobatin. Saya rasa benar loh Pak Menteri. Coba komentarnya. Penghematan mesti kerasa sesegera mungkin. Hebatnya Pakar Daya kan bisa membaca perkembangan. Jadi itulah yang sedang terjadi sekarang gitu. Jadi sebelum Petral dibubarkan pun, ketika pengadanya digeser ke ISL langsung, kemudian Petral menjadi institusi yang membangun harga, sudah jelas kelihatan penghematannya. Jadi misalnya nih, nanti bisa dikonfirm oleh Pak Faisal, teman-teman Petral mengkonfirm bahwa dulu
diskonnya pengadaan Petralite ketika menjadi single buyer itu hanya berkisar 0,3 dolar per barel. Sekarang diskonnya sudah mencapai 1,25, 1,3. Jadi selama ini ada 1 dolar selisih yang entah di mana gitu. $1 selisih dikalikan Per barel, per ya, barel. dikalikan sehari. Makanya tidak heran Luar kalau biasa Pak loh Dwi sehari, ya, di Rut Pertamina mengatakan dalam 3 bulan ini dari pengadaan itu sudah menghemat 22 juta dolar. Itu sesuatu yang sangat masuk akal. Bagi rakyat itu tidak begitu penting. Yang penting BBM-nya nanti bisa turun nggak? Itu yang penting. Itu Kita yang masih akan penting. lanjutkan Kalau yang karena- lainnya itu Maaf ya puasa dulu Itu. gimana kabar soal kilang kita, gimana soal Rakyat lifting kita itu lihat sebetulnya. Kita akan lanjutkan saat lagi tetap di Talk to iNews.